kadang miss juga. Ini tim gak kelihatan. Under the radar, dia gak kelihatan sama sekali. Tiba-tiba zona 4 dari tengah. Wow, emang sih banyak banget jalur tempuh yang dipilih oleh tim-tim yang benar-benar gak keprediksi. Betul. Dari Boom juga sering banget dia ngambil ke area bagian utara, nggak terlihat permainan sampai dengan ke late game. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung kita masuk di keseruan game kita yang pertama dan ini dia Erangel. Yap, Erangel, pesawat sudah mengudara. Severny menuju Novo Repnoye. 40-60 bisa dikatakan secara pembagian, namun pergerakan ke arah bagian kiri, terutama pojok Primorse, kemudian juga Quarry, ini sepertinya membutuhkan effort lebih jikalau ingin langsung touchdown di sana. Namun kembali lagi, beberapa tim yang memang turun ke sana pun kadangkala punya second plan atau setidaknya udah hafal betul di manakah spot vehicle spawn berada. Ya, betul banget. Dan berarti dengan tidak bermainnya Genesis Dogma, tim Scarlet Gaming dan juga Alter Ego kemungkinan dari arah bagian Fairy Pill dari tim Supply Bank itu mereka bisa looting dengan nyaman. Karena mereka bisa juga memperluas lagi area jangkauannya sampai dengan ke Primorse yang biasanya diisi oleh tim Genesis Dogma. Iya betul juga, ditambah juga di Sostovka Military Base ataupun Monstalber ini tidak akan ada gangguan dari tim Alter Ego berarti. Alter Ego, betul. Karena Alter Ego juga tidak bermain, berarti NFT misalnya, kemudian Void di bagian Milta akan cukup aman. Dan ini dia The Red Alliance kembali bermain kali ini ya. Dan Farm jadi titik mereka drop down. Gue masih penasaran nih, siapakah yang akan turun sebagai line up utama dari Bigetron Red Alliance? Yes, betul banget. Dan juga nampaknya Yasnaya akan kembali lagi diisi oleh tim Nero seperti biasa apabila tim tidak bermain. Betul. Yasnaya akan dikuasain oleh Nero Team. Wow, Onyx. Tim yang memang suka sekali fight di awal. Biasanya ketemu Aura, kali ini ketemu dengan Severny. Ternyata Severny tidak ada Scarlet, burung lain yang ngisi. Yes. Sekarang Eagle 365, namun apa yang terjadi dengan Nick? Dia maju mundur. Sepertinya pergerakan Nick lebih ke arah scouting dan mapping juga. Dia mendengar ada step, dia touchdown di bagian compound ini dan memulai loot. Namun ini berbahaya sekali karena teman-teman bisa perhatikan di bagian minimap 2 orang Eagle, 1 orang Onyx. Walaupun Onyx udah mulai melakukan backup, namun belum ada senjata sama sekali nih Windy. Yes, betul banget. Berarti ada 2 tim yang memiliki pemikiran yang sama yaitu Onyx dan juga tim Eagle 365 untuk bisa menempati area Severny yang dimana Scarlet Gaming tidak bermain. Dan lihat bahkan dari seorang Alpha udah mulai mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang informasinya tentang kehadiran Onyx nih yang udah masuk juga ke area bagian Severny. Betul, ini Powerpunk dan Leon seharusnya udah saling mengetahui satu sama lain. Alva lebih memilih untuk bertahan. Raffi udah dapat call dari temannya kalau ada player lain yang ada di sini dan lihat dia nggak punya vest, dia nggak punya weapon, dia benar-benar sekarang diem aja. Yang menjadi berbahaya adalah ketika Eagle menahan terlalu lama seperti ini, teman-temannya datang, Onyx udah bisa dipetakan di mana-mana nih Windy. Ya, betul banget. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi research weaponnya itu Eagle jauh lebih mengungguli dibandingkan Onyx. Dan bahkan lihat Raffi gak bisa membuat pergerakan yang begitu signifikan karena terhalang banget gerakannya karena di bagian depannya udah ada satu pemain dari Eagle 365 juga yang udah mulai mematang-matang, tapi Powerpunk udah mulai menaiki satu buah vehicle dan nampaknya akan menjemput seorang Raffi untuk bisa diselamatkan untuk saat ini. Betul-betul, masih ada pilihan shooting range sebenarnya kalau mereka ingin melakukan loot juga. Namun kembali lagi, 2 tim ini adalah tim yang butuh poin. Onyx memang masuk ke 2 Super Weekend. Tapi di Super Weekend kemarin pun tidak terlalu maksimal. Eagle di lain hal, dia justru tidak bermain di Super Weekend kedua oleh karenanya lebih hati-hati. Padahal dia udah touchdown duluan, udah punya weapon duluan. Namun inilah gerakan-gerakan yang tentu didasari oleh pengejaran poin yang dibutuhkan. Dan kali ini Onyx lebih komit, mereka move as a unit 4 orang bergerak bersamaan dan ini berbahaya sekarang justru berbalik ke arah Eagle karena gue belum lihat ada regroup yang ingin dilakukan pun juga gue belum lihat ada angle yang diambil oleh 2 player Eagle lain yang kali ini tidak terlihat di bagian minimap. Ya, betul banget. Dan juga Casey yang sedari tadi belum bergabung dengan rekan satu timnya itu Onyx udah mulai nge-follow up juga pergerakan dan juga sebagai frontliner untuk bisa mencari informasi lebih jauh lagi ke arah tim Eagle 365 dan dari Alpha pun nampaknya ingin mengupayakan HBD ke arah tim Onyx untuk bisa mendapatkan satu buah elimination point, tapi nampaknya Onyx belum mengetahui letak satu player dari Eagle 365 yaitu seorang Alpha. Betul, Alpha tadi di bagian campnya kita lihat udah manasin jari kayaknya ya. Sekarang udah siap mendengar step yang cukup banyak. PB Bison senjatanya cukup kuat namun ini dia masuk ke bagian dalam. Alpha menempatkan bagian depan namun justru dengan moving yang on point dari Onyx bergerak beriringan. Alpha menjadi player pertama yang dipulangkan ke lobby dan menjadikan Eagle. Satu Eagle lainnya tidak terlihat di bagian minimap. Berarti di positioning, ini dia Lions yang harus langsung cabut dari Severny dan bergerak ke compound-compound sekitarnya Windy.
Ya, betul banget. Berarti split position dilakukan oleh Eagle 365 tidak membuahkan hasil yang begitu maksimal yang mengakibatkan satu rekannya harus terculik di awal permainan. Padahal kita tahu Eagle yang terlebih dahulu drop down di area sekitaran Severny. Betul. Tapi entah kenapa dengan follow up dilakukan oleh tim Onyx berhasil bisa membalikan lagi keadaan dan bahkan memukul mundur tim Eagle 365 untuk keluar dari arah bagian Severny. Wah jauh banget sih. Satu orang masih menempati dari bagian Water Town atau rumah banjir. Duanya lagi Leons tadi di bagian Severny. Anthem scrapping area di sekitaran utara dari Rozok. Memang secara tidak langsung kita lihat mereka akan cukup enak ya jika lo membutuhkan untuk regroup. Namun kembali lagi dengan persebaran seperti itu, commit push dari Onyx yang tidak terduga-duga ya membuat mereka tidak bisa untuk melakukan apa-apa untuk sementara waktu. Walaupun Eagle masih punya asa karena masih punya 3 player yang bisa bermain. Ya, betul banget. Dan sementara itu kita akan fokus ke tim lainnya di mana dari tim Takai mengambil area sekitaran Delta Power dan dikuasai Soutunya nggak akan ada kontender ke arah tim Takai untuk saat ini di dalam jangka waktu yang terdekat. Iya betul banget, punya bagi juga ini objektif yang cukup baik menurut gue dari Takaya. Karena yang sulit dari Milpo adalah vehicle di bagian jalan raya semua. Oleh karenanya kalau dari hemat gue pribadi mereka turun ke arah bagian jalan raya, ngambil vehicle baru masuk ke dalam compound. Pun juga yang dilakukan oleh Livescape kali ini dengan vehicle yang udah mereka miliki 4, bahkan dia mengamankan high ground di sekitaran school apartment. Gerakan yang cukup unik juga mengingat Livescape tadi jauh untuk menuju ke arah quarry dan sebenarnya turun di sekitaran shelter ya yang buat mereka cepat untuk rotasi ke arah tempat tersebut. Ya, betul. Dan nampaknya berarti rotasi cepat dibangun oleh tim Livescape yang biasanya kita tahu juga Livescape sering bermain di area-area late game. Tapi Ya. Tarawa sekarang lebih dipercepat lagi jalur rotasi dan juga mengamankan area-area yang biasanya diisi oleh tim-tim lain terlebih dahulu. Itu yang menjadi penting. Mungkin mereka menyiapkan sebuah elemen of surprise ya yang bisa mengagetkan tim-tim lain. And plus welcome the Red Alliance that join again at the third week kali ini dengan line up-nya Yu Hai Bei, Zuxi, Ryzen dan juga Luxi. Berarti tim yang kita lihat atau line up yang kita lihat bermain di minggu pertama ya kebanyakan kali ini kembali. Dan ini juga kesempatan yang harus dimaksimalkan oleh Bigetron mengingat poin mereka dengan Bonafide kali ini hanya berbeda 2 poin. Ya, betul banget. Berarti pride yang dipertaruhkan lebih tinggi lagi. Nggak hanya slot untuk bermain di Super Weekend, tapi slot ke PMGC pun dipertaruhkan di season keempat kali ini, Kaldoge. Iya betul banget, PMGC siapa sih yang gak mau main kan Global Championship tingkat tertinggi dari official turnamen untuk PUBG Mobile. Membawa nama negara dan juga bisa berprestasi di kancah tersebut. Tentu tidak ada yang ingin kendor istilahnya. Jadi pengejaran dari bagian 2 sampai 5 pun kali ini pasti akan dimaksimalkan. Sementara RRQ, tim yang mendapatkan the most performance atau the best performance team di minggu pertama. Kali ini juga ada touchdown di atas bagian school dan juga apartment. Zone Esport juga yang bermain sangat agresif di bagian weekdays. Bahkan di Super Weekend Mineral juga mendapatkan salah satu most elimination. Dan kali ini udah bergerak ke arah compound yang sedianya ini diisi oleh Nerpeko. Kalau kita ingat permainan RRQ di season-season sebelumnya. Ya, betul banget. Dan nampaknya juga di area lainnya udah mulai terspot juga posisi dari arah Dewa United yang masih stay juga di area sekitaran Pochinki. Dan saat ini posisi dari ke-16 tim yang tersisa ini masih cukup aman juga. Dan juga nampaknya dari Supply Bank mengambil area sekitaran Zarki. Udah sedang berotasi juga lewat jalur ke arah bagian Gergopol. Dan untungnya Aura pun juga udah mulai ikutan bergerak. Jadi untuk saat ini kemungkinan dari tim Aura dan juga Supply Bank tidak akan bertemu satu sama lain. Betul, ini circle yang cukup center ya atau tengah ya. Jadi lihat udah mulai padat tim-tim dan NFT. Gue melihat mereka bermain bebas sekali. Tidak perlu untuk mencoba jembatan kanan atau kiri karena memang sedianya tidak ada alter ego. Kontender terdekat mereka di pulau kedua atau pulau Sosnovka. Dan lihat, 2 vehicle udah didapatkan. Bertukar vehicle terlebih dahulu dan sepertinya Zvavel akan menggunakan bagian tentu ikut ke arah temannya namun lebih ke arah reviewing sepertinya. Karena penting juga bawa bensin teman-teman ya. Kalau misalnya butuh vehicle untuk rotasi. Ya, betul banget. Dan kalau misalkan kita lihat di bagian medium mapnya Kaldoge ya, ini nampaknya tim-tim sekarang tuh di minggu yang ketiga lebih objektif langsung tusuk ke arah bagian senternya ataupun Betul. tengahnya. Kalau misalkan dulu kan kita bisa lihat masih circle-circle pertama ada yang mengamankan bagian daerah jembatan kiri maupun jembatan kanan. Tapi sekarang benar-benar kosong banget, semua tim langsung mengincar ke bagian titik tengahnya. Betul, tapi bagus nih Windy nih. Biasanya gue sebut mini map, nyata di zoom dikit jadi medium map. Medium map. Bagus. Gue barusan agak ke distraction sedikit. Bener sih jadi medium ukurannya. Oke, kita back to the game di mana ini cukup pasif ya Windy ya. Karena Iya. mungkin circle-nya yang menuju ke arah bagian tengah. Akhirnya di circle ketiga sekarang shifting sedikit ke arah bagian kiri. Dan lihat hanya ada 1, 2, 3, 4 lah. Dalam hitungan gue yang di luar zona. Jadi lagi dan lagi banyak tim yang sudah mendapatkan zona. Namun ingat zona seperti ini
Ini bisa ngeselin buat para player. Kadang-kala bisa ke atas, kadang-kala bisa tetap di sekitaran Rozok. So we'll see kemanakah Circle akan berlabuh. Ya, dan juga nampaknya dari Boom juga lebih milih untuk melakukan slow rotation lagi untuk di match kita kali ini mengambil bagian jalur utara untuk bisa menghindari fight-fight yang ternyata emang udah jadi pertumpukan di area sekitaran center, tapi sementara itu dari arah Bigetron Red Alliance nampaknya udah mulai mendengar beberapa baku tembak yang dilontarkan dari tim-tim yang berbeda. Akan coba ditarik lagi informasinya, akan coba dicerna lagi, dan nampaknya dari Zuxi dan juga Ryzen ingin mengambil angle yang lebih enak lagi untuk bisa memantau keberadaan daripada tim-tim lainnya. Nah itu yang tadi gue mau bahas sebenarnya. Yuhai Bei cukup low HP. Entah tembakan dari mana, karena di bagian minimap kita melihat tadi hanya ada life skip ya, yang ada di bagian kanan, dan kali ini ada Void yang ada di bagian depan. Yuhai Bei udah mulai mendekat ke arah teman-temannya, healing harus cepat dilakukan. Void sepertinya aware juga, ada Bigetron, ini adalah bukit yang biasa disebut komunitas Bukit Kentang nih. Namun yang berbahaya dari Bigetron, walaupun sekarang mereka paling tinggi istilahnya posisinya, namun ingat di belakang tadi ada life skip, depan ada Void. Jikalau perang pecah dan ada yang tim komit bisa di-push, namun kita berpindah terlebih dahulu di mana Katalis menembaki ke arah Maruzama yang kali ini repositioning. Karena ketika touchdown bukan disambut dengan selamat datang, namun tembakan dari Eagle yang untungnya sekarang udah bisa regroup ke 3 playernya nih. Ya, betul banget. 3 player terakhir untuk tim Eagle 3 udah berhasil bisa melakukan regroup dan bahkan akan coba nge-trigger tembakan ke arah tim Maruzama. Ada beberapa tappingan fire yang dilontarkan dari arah Leon DZ menggunakan Scar L-nya, tapi belum mampu untuk bisa mendapatkan 1 buah knockdown ataupun 1 buah elimination point ke arah tim Maruzama. Betul, 2 tim yang kali ini akan stalemate cukup panjang tentunya di bagian Water Town atau rumah banjir ya. Karena mereka juga masih masuk dalam zona. Sorry tadi gue salah informasi, ini adalah zona kedua ya. Dimana shiftingnya ternyata ke arah bagian kiri atas, dan zona ketiga sedang akan dimunculkan, dan ini menurut gue akan menentukan nasib banyak tim. Sementara Luxi, mini 14-nya sepertinya mengenai player dari Void yaitu Harvest yang udah sekitaran 3/5 health point-nya terkuras dan masih bisa untuk melakukan healing. Ini dia zona kedua. Siapakah bergerak dari bagian selatan? Ada Takae gue lihat. Kemudian di bagian utara benar kata Windy tadi Boom Esport yang akan coba masuk dari bagian atas. Ya, dan juga nampaknya antara Bigetron dan juga Void hanya saling terjadi trading damage satu sama lain untuk bisa melukai face-nya masing-masing. Tapi di arah lainnya lihat dari RRQ pun bertemu dengan Livescape dengan 1 knockdown berhasil diamankan dan bahkan maybe langsung dikonfirm menjadi sebuah elimination point untuk tim RRQ. Wow, Mort lagi dan lagi ya. Ini adalah jarak yang cukup cepat dari knockdown ke arah elimination, menandakan ada open space yang tadi didapatkan dari RRQ menuju ke arah life skip. Namun dari Void juga kali ini masih aware aja, tidak terlalu komit untuk terus pick off karena Bigetron disiplin yang luar biasa, karena mereka tahu di bagian belakangnya masih ada possibility atau kemungkinan tim bisa datang. Dan kita lihat replay terlebih dahulu, ini dia open space yang gue katakan adalah rotasi ternyata dibangun oleh Maybe, dan Mort pergerakan bagi yang cepat masih bisa diikuti patternnya dengan M4. Luar biasa memang Mort. Ya, sementara itu kita bergeser ke tim Aura di mana Jaxi juga udah mulai terspot posisi sedang memata-matai ataupun memantau posisi di area sekitaran rumah banjir yang terdapat 2 tim yang berbeda, dan nampaknya circle-nya wow, ini shiftingnya parah sih ke arah bagian utara yang dimana kita tahu tim-tim terjadi penumpukan di arah bagian selatannya ke Eldoge. Wah, ini yang tadi sempat kita bahas Windy. Ketika zona ketiga, ini akan menentukan nasib tim. Dan ternyata nasib buruk bisa gue katakan untuk banyak tim yang tadi Windy udah ungkapkan dari bagian selatan. Lihat ini penumpukannya kan banyak banget di beberapa entry point. Dan keuntungan bagi beberapa tim yang menjaga entry point tersebut, termasuk Boom Esport yang berhasil masuk dari bagian utara. Gak kedeteksi, dan ini akan cukup aman bagi mereka. Sedangkan tim-tim lain yang lambat bergerak, ini banyak banget Windy. Termasuk Maruzama yang baru masuk ke arah Rozok, kediaman dari Bonafide, dan langsung ter-take down satu player cannot moving again. Yes, betul banget. Udah cannot di-revive banget ini posisinya kayak Dogen. Bahkan dari tim Maruzama pun akan coba menghindari fight atau akan mencoba engage fight. Ternyata karena tim Bonafide di mana Mizu udah mulai touchdown, akan coba di-follow pergerakannya, dan dari tim Bonafide pun ingin terburu-buru untuk bisa mendapatkan 1 buah elimination point. Tapi ini bukanlah jalur yang mudah untuk bisa mendapatkan 1 buah elimination point karena ada counter spray juga dilakukan oleh seorang Mizu, berhasil bisa mendapatkan 1 buah trading ke arah tim Bonafide. Betul, mungkin secara pengamatan tadi dari Bonafide tidak ada kesalahan, di mana memang tidak ada tim yang benar-benar atau player dari Maruzama yang bergerak secara dekat. Namun ingat masih ada high ground yang bisa dimainkan. Mizu tadi mendapatkan pick off tersebut, namun smoke masih bisa dikeluarkan, membuat wall of smoke juga. Ada beberapa pemantauan masih terjadi, bots masih tertunduk lesu di sana. Ada sebuah nade, tuyul lempar ke depan, cukup matang karena masih melambung di udara, meletup di sana tapi terlalu jauh ke arah player-player dari Maruzama. Ya, dan sementara itu Ucup
nampaknya berusaha untuk revive satu rekan knockout untuk saat ini, dan ada beberapa counter spray juga yang coba dilontarkan dari arah spawn dapat menggunakan Uzinya, tapi nampaknya masih belum bisa mendapatkan hit marknya untuk bisa menembus tebalnya smoke yang udah mulai dibangun oleh tim Bonafide. Betul, dan kedua tim udah berhasil untuk reset ya. Bonafide yang memang mempunyai compound di sini atau drop zone mereka hafal banget tadi dan bahkan masih bisa memberikan pressure. Tuyul tahu inilah titik tinggi dari bagian Rozok, dia bisa mengamati compound baru zaman di bagian depan, dan Bonafide lainnya mencoba untuk bagian bergerak. Sekarang Keno tembakan ke arah bagian depan, udah cukup low HP namun belum mendapatkan sebuah knockdown, masih bisa ngacir. Nox terkena hit lagi, hati-hati, dan Kenot akan maju ke arah bagian depan pelan tapi pasti menuju dan makin menguasai Rozok bagi Maruzama. Yes, betul banget, dan sementara itu dari arah bagian luarnya juga pun ada tim RRQ yang coba memantau pergerakan dari arah bagian Rozok, yang kita tahu jarak RRQ juga ke arah bagian Rozok terdekat, dan Tuyul pun menaiki satu buah vehicle dan masih bisa menghadang visionnya dengan beberapa compound yang ada, dan ini dia akan dibangun rotasi. Tapi dari lain kita akan fokus terlebih dahulu di mana fight antara Bigetron juga Void udah mulai pecah di mana satu player akan coba di knockdown oleh seorang High Bay, tapi masih ada beberapa tembakan yang belum mengenai targetnya. Hitmarknya pun dicari lagi dan lagi, tembakan terus dilontarkan dari Bigetron, tapi belum mampu untuk bisa memberikan satu buah knockdown ke arah tim Void. Betul, ini perang lama kembali lagi terjadi antara Bigetron Red Alliance dan juga Void. Dan lihat ini dia, dari total team damage memang lebih besar dari Bigetron karena memang tadi dari Void cukup kelimpungan, mereka hanya mempunyai sebuah lower ground, dan ini dia klasik gameplay dari Bigetron yang udah lama atau kemarin minggu lalu sempat nggak kita lihat ya, split mereka berani, mereka punya aim power kuat, mereka punya leading yang luar biasa dari seorang Zuxi juga, dan lihat Luxi bahkan berani untuk mengamati di mana kan letak dari Void, dan dengan call-nya, dengan informasi yang dapat, Void udah mulai mundur ke arah bagian belakang, dan tentu itu ternyata bukan info terbaik juga atau hal terbaik juga bagi Void karena di bagian belakang pun ditembaki oleh RRQ yang kembali lagi memanas di game kali ini. Ya, sementara itu juga ada cut rotation yang coba dibangun oleh tim Onyx, di mana Raffi udah mulai melihat targetnya, tapi masih ada beberapa tembakan yang masih miss the shot, di mana supply bank udah berhasil bisa touchdown. Ada beberapa broken wall juga yang bisa menjadikan penghalang untuk bisa memperluas jangkauan vision ke arah tim Onyx. Sementara itu dari arah tim Bonafide juga fight dengan tim Aura, di mana No Mercy saat ini juga terknock out, dan bahkan Jaden pun akan coba ikut terknock out. Ini dia push compound yang ternyata berhasil didapatkan oleh Jason, dan nampaknya dua player terknock out dari tim Aura akan coba dijadikan itu sebuah confirm elimination. Betul, dan sepertinya sudah ada satu tim yang dipulangkan ke lobby, justru Aura yang di take down oleh Bonafide. But again, fight is not over yet, dimana Yuhaibe menembaki dengan Groza on point sekali. Daps to Cater take down, misalkan dua player dari Void, satu bahkan kali ini hanya misalkan aimbot dicari oleh Yuhaibe dengan Grozanya yang makin panas mencari close quarter combat. Nate Dikuk 2-1 lempar ke bagian depan, namun ada tembakan dari bagian kanan, tidak lain dan tidak bukan dari RRQ yang memang di game kali ini banyak sekali take down lawan dan bahkan tidak diberi napas, langsung dipulangkan ke lobby Windy. Yes, RRQ sebagai third party itu bisa mengganggu fight antara Void dan juga Bigetron, tapi nampaknya Zuxi pun akan coba melancarkan beberapa nades yang dilontarkan untuk bisa menyapu bersih player dari arah tim Void yang mereka tuh benar-benar terlock banget posisinya. Ada lower ground yang bisa banget menjadikan pertumpahan darah dengan lemparan granat yang bertubi-tubi dilontarkan oleh tim Bigetron Red Alliance, dan nampaknya benar-benar terhimpit banget hanya bermodalkan beberapa cekungan dan juga beberapa open smoke yang untuk bisa menutupi vision dari arah tim Bigetron. Betul, ini artificial red zone dibangun oleh Bigetron Red Alliance satu demi satu, dan sepertinya sudah mulai ada keputusan yang ingin dibuat oleh Bigetron karena zona juga akan mulai menutup kembali lagi. Ini zona pelan memang di bagian tenggara karena kita lihat udah mendekati dari bagian white circle-nya, namun ini dia Zuxi mendengar ada kersek-kersek pergerakan di bagian tanah, berganti karena utility lain mengambil sepertinya milik Yuhaibe. Tadi gua lihat akankah ada sebuah nade lagi yang dilemparkan, masih menunggu. Smoke makin tebal, ternyata utility berupa Molly yang dilemparkan ke arah bagian depan membakar memang posisi dari Void, namun tidak memberikan damage karena Void masih bisa bergerak dengan smoke yang ada Windy. Yes, betul banget, dan barter utility pun terus dilontarkan dari kedua tim yang berbeda antara Void dan juga Bigetron Red Alliance. Sementara itu Luxi pun berusaha untuk mendapatkan angle yang lebih tinggi lagi untuk bisa memperluas area jangkauan visionnya karena tim Void, di mana Embot pun masih bisa bersembunyi di balik beberapa fortingan vehicle yang udah mulai dia set up. Tapi sementara itu Zuxi pun berusaha untuk melompat-lompat untuk bisa mendapatkan vision yang lebih tinggi juga untuk bisa menjangkau area daripada tim Void. Betul, ini adalah zona yang jahat sekali menurut gue ya, karena lihat benar-benar memotong dua pulau, bahkan ada beberapa fight di bagian ujung-ujung zona. Maruzama,
kemudian juga dengan Eagle, kemudian Onyx di bagian atas dan zonanya ternyata menuju ke arah perairan dan ini makin memastikan argumen gua jahat zonanya Windy. Ya, betul banget dong. Lihat, Boom pun on point sekali Boom. rotasinya masuk lagi ke dalam Man. center circle. Tapi sementara itu lihat dari arah Nero Hexas pun nampaknya sedikit kesulitan dengan setengah HP-nya harus berkurang dengan adanya tembakan dilontarkan dari arah tim Onyx. Tapi sementara itu di depan mereka juga ada tim Supply Bank. Sementara dari Nick udah menaikin satu buah vehicle untuk bisa nge-revive satu rekan knockout. Tapi masih bisa terhalang. Tapi ada lemparan granat dari seorang Zay yang nampaknya tidak diduga-duga bisa knockdown satu player dari arah Nero. Yo, what a nade dari Supply Bank dan ini membuat creating the space, creating the time untuk bisa melakukan rotasi. Namun lihat Zuxi di bagian elimination feed ada sebuah nade yang connect dan bahkan meratakan Void pulang ke lobby. 3 elimination sudah didapatkan oleh Bigetron, Red Aliens dan mereka memastikan bagian timur aman menjadi milik mereka nih Windy. Ya, sebelum ada sementara kalau misalkan kita lihat intip sedikit di area peperangan antara Nero dan juga Supply Bank. Hexas nampaknya berhasil bisa di-revive untuk saat ini dan juga ada lemparan granat utility balasan lagi dari arah McLaren untuk bisa memborbardir pertahanan dari arah Supply Bank yang nampaknya dari seorang Bilot akan coba membangun rotasi terlebih dahulu, akan coba memutari fight yang ada, tapi Bilot pun terspray down dari arah McLaren dan mendapatkan satu buah knockdown dan bahkan hampir saja bisa dapatkan satu buah elimination point dan nampaknya Nero pun akan segera juga membangun rotasinya untuk bisa masuk lagi ke area bagian play zone. Betul, ini gerakan Nero luar biasa cerdas di mana dengan cepatnya mereka langsung mengirimkan Hexas ke arah bagian depan dan kali ini Supply Bank benar-benar tertahan. Rancid dan kawan-kawan maju ke arah bagian depan, tembakan ke arah bagian Supply Bank udah cukup low HP, 2 orangnya dengan vehicle melaju kencang ke arah bagian depan, akankah ter-takedown, masih bisa masuk ke dalam zona ternyata namun low HP, sangat low HP dan bahkan ini dia Kraibu masuk ke air, ditembaki dan meledak sempurna pulang ke lobby untuk Supply Bank. Ya, sebetulnya sementara itu posisi dari tim Nero pun nampak dalam bahaya dan ter-takedown lagi-lagi dan lagi satu player tertumbang satu demi satu dan Rancid pun udah mulai touchdown akan coba di-fortingkan ke vehicle-nya, selamatkan dan lihat Onyx. Dari Nick berusaha untuk memberikan beberapa spreaddown yang lebih tajam lagi karena tim Nero dan sementara itu ada beberapa pop out smoke juga yang akan dilontarkan dari arah Nick untuk bisa menghadang visionnya dari arah tim-tim yang berusaha untuk nge-cut rotasi mereka dan lihat Boom mempunyai vision yang lebih juga dan bahkan granat eliminator berhasil bisa disapu bersih oleh seorang Ken. Wow, Boom lagi dan lagi. Tidak hanya mendapatkan zona tengah, namun defensif mereka, awareness mereka luar biasa. Bonafide bots, touchdown berhasil dilakukan. Namun untuk berapa lama karena posisinya udah mulai terpantau juga oleh Ikyar. Low HP juga ada tempat lain. Dari Bigetron, Red Aliens tadi satu player dipulangkan ke lobby. Bahkan kali ini masih ada pengamatan juga Onyx dipulangkan ke lobby. Di peringkat 9, 8 tim tersisa di zona kelima kali ini. Dan ini tentu tidak mudah karena banyak tim-tim yang kelimpungan. Buat sudah low HP di sana, terspot dan dipulangkan ke lobby oleh Ikyar kali ini. 8 elimination points sudah dapatkan oleh Boom Esports. Ya, sebelum ada sementara itu ada chaos yang terjadi di atas sekitaran jembatan yang dibaru dijaga dengan sangat baik What? oleh tim Zone dan bahkan pun satu player dari Takai nggak bisa bertahan. Kian pun harus ter-knockdown misalkan Gremory seorang diri yang masih bisa bertahan tapi ada Banyu yang terus melontarkan beberapa peluru panas tapi hati-hati lihat kokangan granat di tangan kanan seorang Gremory akan connect Banyu pun ter-knock up on point sekali granat yang dilontarkan dari arah Gremory. Yo, Gremory, what a predict net dengan luar biasa. FJ menjadi last man standing. Balasan net karena bagian depan namun justru FJ harus turun dan netnya connect. Splash damage saja. Dan seperti Gremory belum mengetahui kalau FJ sudah ada di bagian perairan. Lihat kali ini permainan coba dibangun oleh Takai menahan terlebih dahulu dari Banyu bisa mengirimkan informasi bahwa saya Gremory masih ada di sana. FJ udah menarik senjatanya. Tembakan ke arah bagian depan belum ganti dan ini dia ada sebuah jump shot. UMP close quarter combat terjadi dan ini dia masih mengejar UMP keduanya digunakan. Akan ada close quarter combat tidak terelakkan. Tembakan dengan jump shot cukup on point dan bahkan Mort, what happened? RRQ lagi-lagi take the credit dan end ke arah Takai. What a play dari RRQ Ryu Windy. Wow, keuntungan lagi dan lagi berpihak kepada tim RRQ dan sementara itu Boom akan coba melancarkan rotasinya untuk bisa masuk lagi ke dalam circle selanjutnya dan sementara itu dari arah bagian luar masih ada NFT Drone seorang diri yang masih bisa bertahan, bisa banget ke backstep posisi dari arah tim Boom dan sementara di bagian seberangnya dari tim Dewa United pun lagi berusaha untuk melakukan healing sharing bersama dengan Ryzen di dalam satu buah vehicle KL Doge. What? 2 player di
vehicle yang sama, mereka bertahan di bagian air. Dan lihat, itu dia ganti-gantian masuk ke dalam mobil untuk nge-heal. Ini permainan apa teman-teman sekalian dari Ryzen dan juga Steve Boy. Beradu heal, beradu timing karena keduanya juga butuh oksigen. Ketika udah cukup low HP mereka harus naik ke arah bagian atas. NFT pun ter-take down di peringkat ke-7. 6 tim tersisa di mana 2 diantaranya di dalam air, Windy. Yes, dan ini adalah last first aid dari seorang Steve Boy. Udah gak ada first aid sama sekali dan kita lihat dari arah Mort pun masih terus mengintai posisi dari 2 tim yang berbeda. Dan Ryzen pun masuk lagi ke vehicle untuk bisa melakukan healing-healing dan ada rotasi yang nampaknya coba dimanfaatkan dengan sangat baik kalau tim Boom dan Fokker pun lihat headshot menggunakan karnya berhasil bisa mendapatkan 1 buah knockdown dan bahkan Ryzen pun dengan lemparan granat ternyata enggak, Ryzen tidak bisa mengambil nafasnya karena benar di lock banget sama tim RRQ. Betul, dan Steve Boy kembali lagi masuk ke mobil. What happened? Ini 2 aim power kuat loh, Steve dan juga Ryzen. But again, we back to the fight di mana Volker menembaki kembali lagi dan Ikyar take the credit. Kali ini 2 player RRQ ter-take down menyisakan Asa di balik batu. Ini zona ke-6, sebentar lagi akan mulai mengecil dan lihat di bagian air pun sekarang join another team, Zone dan juga Tuyul dari Bonafide. Ya, sementara itu dari arah Ken pun berhasil bisa memberikan 1 buah knockdown ke arah Voldemort dan dari Ponbit pun berhasil jadi revive nampaknya dan Asa benar-benar udah ke-lock banget posisi yang hanya bermodalkan 1 buah natural obstacle untuk bisa menghalang visionnya, tapi Asa pun kerepotan karena dia nggak masuk ke dalam circle selanjutnya dan bahkan circle itu dimiliki oleh tim Boom Keldoge. Oh my god, dan Boom sudah mendapatkan double digit elimination. Lihat Volker benar-benar mengokang, benar-benar mengeker maksud saya menuju ke arah Asa. 1 pixel kepala terlihat saja. Ini akan menjadi N. Itu dia tembakan ternyata masih bisa untuk dijiggle sedikit oleh Asa, bertahan untuk sementara waktu dan mobil kali ini diisi lagi oleh Zone. Oh my god. Yes, dan Steve Boy pun masih bisa bertahan seorang diri dan sementara dari arah luar Fokker pun masih berusaha untuk mencari celah untuk bisa mendapatkan 1 buah headshot ke arah RRQ gitu yang menyisakan Asa seorang diri yang masih bisa bersembunyi dan lihat ini udah bener-bener chaos banget dan bahkan Bonafide Tuyul pun nampaknya nggak bisa berbuat banyak kali ini Keldoge. What happened di Erangel pertama kita? Ini benar-benar fight yang cukup unik. Wah, tidak ada tembakan. Oh, berarti sekarang udah gak bisa nembak ya? Dari bagian kursi belakang. Karena kita ketahui ada beberapa tembakan yang pernah terjadi dari kursi belakang. Dan lihat Asa akan mencoba untuk take down ke arah Tuyul. But again, ter-take down dari Bumi yang lihat elimination point-nya udah berapa, Windy? 13. Wow, dan nampaknya juga commit push akan coba dilancarkan oleh seorang Ken, tapi justru malah Ken yang ter-knock out dengan ada counter spray dilancarkan oleh seorang Tuyul dan nampaknya Tuyul dan backup yang begitu baik dari tim Boom berhasil bisa nge-clear juga semua player dari arah tim Bonafide. betul, ini dia 2 ikan melawan Boom Esport. Yang Ponbit juga ikutan turun. Oh my god. What happened dengan Erangel pertama? Steve Boy udah mulai terpojok, udah mulai terdetek. Justru FJ yang masih ada dalam dalam sebuah mobil masih bisa untuk terdiam. Steve Boy muncul sedikit kepalanya, masih bisa untuk masuk lagi. Dan dari FJ sendiri masih punya healing. Ada Nate, matang, lempar ke bawah, meletup di sana memberikan damage yang besar. Steve Boy ter-take down FJ, the last man standing, diajak berenang, berdansa di bagian bawah air. Masih dengan diving yang cukup dalam, udah cukup low HP. Akankah Nate berikutnya connect di bagian belakang sana? Tidak terdeteksi, meletup dan itu di akhir dari Zone Esport dan winner chicken dinner untuk Boom Esport. Wow, dengan total perolehan poin elimination berarti total ada 16 poin elimination yang berhasil bisa diamankan oleh Boom Esport. Luar biasa banget, Boom membuka hari dengan sangat luar biasa dengan rotasi yang sangat amat tidak terdeteksi mengambil bagian utara dan circle pun menguntungkan Boom terus-terusan.